Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam wa ya'muruna bil 'adli wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita membahas terkait dengan bagaimana menggapai akan salat yang khusyuk. Lah kita bahas persiapan sebelum salat. Ada di Quran surat kelima Al-Maidah ayat yang ke-6, maka sempurnakan wuduk dan taharahmu terlebih dahulu. Dan kitalah bahas airnya, dan kitalah bahas bagaimana berwuduknya dan juga mandi besarnya. Lalu masuk kepada yang kedua, apa itu yang harus dilakukan ketika sedang menunaikan salat? Maka ketika sedang menunaikan ibadah salat, ada dua aspek yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, sesuai dengan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah engkau sebagaimana melihat aku salat, kata Rasulullah. Maka inilah pesan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Maka ketika ingin mencapai salat yang khusyuk, maka seperti itu pula lah salatmu sebagaimana seperti aku salat, kata beliau. Mungkin bapak dan ibu lah banyak kita tunaikan salat kita, lah sering dan banyak rakaat salat yang kita tunaikan, tetapi yang menjadi pertanyaan, sudahkah sesuai dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inilah yang akan kita lihat. Kita ambil tidak panjang-panjang, kita ambil saja ketika duduk tahiyat atau duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir saja. Di dalam hadis Rasulullah, fa iza jalasa raqatain jalasa ala rijlaihil yusra wa nasabal yumna. Nabi ketika duduk di tasyahud awal, beliau duduk tasyahud awal di rakaat yang kedua. Jadi setiap rakaat kedua Nabi duduk tasyahud awal. Sementara ketika duduk akhir, maka Nabi duduknya tahiyat akhir. Jadi kuncinya di duduk rakaat kedua tahiyat awal, rakaat terakhir tahiyat akhir. Kini yang jadi masalah bapak dan ibu, ketika salatnya cuma 2 rakaat, misal salat subuh atau salat sunnah, maka duduk kita di rakaat yang kedua tadi duduknya tasyahud awal atau tasyahud akhir. Tasyahud awal, tasyahud akhir bapak ibu? Tasyahud akhir. Kenapa tasyahud akhir? Karena rakaat terakhir. Apa tidak rakaat kedua namanya? Jadi hadisnya, di rakaat kedua Nabi duduk tahiyat awal, di rakaat terakhir Nabi duduk tahiyat akhir. Kini di salat subuh dan 2 rakaat, di rakaat kedua itu duduk kita tahiyat awal atau tahiyat akhir? Akhir. Kenapa akhir bapak dan ibu? Karenanya rakaat terakhir, bukan rakaat kedua. Rakaat kedua ia pula, rakaat terakhir ia pula. Jadi baca duanya Pak ni. Maka disitulah kemudian ulama mazhab berpendapat, di dalam mazhab Syafi'i, ketika salat yang 2 rakaat maka duduknya tahiyat akhir, kata beliau. Sementara dalam mazhab Hambali, pada salat yang 2 rakaat duduknya tahiyat awal. Jadi kalau ada orang nampak subuh salat duduknya tahiyat awal, maka mungkinnya pakai pendapat mazhab Hambali. Jadi jangan disalahkan. Ada pula kemarin kami ketemu sama orang, apa kecik bapak tu? Banyak orang tak khusyuk sembayangnya subuh tu.
Bakok mode itu Pak. Lah jalih orang tahiyat akhirnya tahiyat awalnya dan sambuh dua. Bukan orang dak khusyuk, mana tahunya pakai pendapat mazhab Hambali. Ketika kita lah duduk tahiyat awal maupun tahiyat akhir, nan posisi tangan kita di mana Bapak dan Ibu? Di atas paha, di ujung paha, atau menggenggam lutut? Dua hadisnya, boleh di atas paha atau di ujung lutut, di ujung paha. Dan tidak satu pun hadis nan mengatakan menggenggam lutut. Jadi pilihannya dua, kalau tidak di paha, di ujung paha. Makanya itu kecil orang gaib siswa, apa kecil orang tua-tua dulu. Kalaulah berlebih tangan wak tahiyat dari lutut, apa kecil orang tua? Jangan berlebih lai, bekon nanti dipotongnya di Allah di neraka nanti. Kenapa mode itu orang tua kita mengajarkan? Karena ketika usia kita kecil, tidak mungkin hadis itu digambarkan. Usia kita 5 tahun, lebih tangan dari lutut. Apa kecil orang tua? Tak boleh mode itu nak ko hadis nabinya. Kan tak mungkin paham kita. Maka seperti itulah orang tua kita mengajarkan dulunya. Padahal memang seperti itu hadisnya. Yang jadi masalah ketika duduknya lah jelas dan posisi tangannya di paha atau ujung paha, yang telunjuk kau kapan diangkat Bapak dan Ibu? Kau bila diangkat? Sejak awal At-tahiyatul mubarakatuh sejak awal, atau asyhadu an la ilallah, asyhadu an la ilaha illallah, turun balik atau tidak? Tidak. Kalau turun balik boleh tak Bapak dia? Boleh. Kalau nya sajak awal naik saya tarik, boleh. Atau sajak awal turun saya tarik, boleh juga. Atau yang goyang-goyang, boleh juga. Jadi boleh saya semuanya. Boleh sajak tak tagak-tagak boleh, yang tagak saya jadi, atau yang tagak naik jadi, atau yang tagak tak turun jadi, atau goyang-goyang jadi, boleh. Disitulah nanti perbedaan mazhab. Maka Islam tu indah, tak perlu kita saling mencaci ibadah orang lain. Di dalam mazhab Hanafi, pendapat Imam Abu Hanifah, yang tangan diangkat tak kala lafaz la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah, tu Hanafi. Naiknya di la ilaha, turunnya di illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, tu dan tidak naik lagi, tu Hanafi. Sementara dalam mazhab Syafi'i, naiknya pas lafaz illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan tidak turun-turun lagi, tu Syafi'i. Sementara dalam mazhab Hambali, setiap bertemu lafaz Allah nya naik. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut taibatu lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pokoknya setiap bertemu Allah nya naik. Makanya kadang ada orang kadang salat sekali-sekali naik. Kenapa nya sekali-sekali naik? Berarti pakai mazhab Hambali yang naik jarinya setiap bertemu lafaz Allah. Dan ada dalam mazhab Maliki mengambil riwayat lain, sumayuharrikuha, kemudian Nabi pernah menggerak-gerakkan jarinya. Makanya ada orang salat gerak-gerak, ada atas bawah, ada kiri kanan, ada lingkar-lingkar. Lingkar-lingkar tumbek lafaz Allah. Tapi dek kencang nak jalih awak ni. Maka bolehkah? Silahkan. Tak batalkah salat kami ketika kami menggerak-gerakkan? Bukankah dalam pendapat mazhab Syafi'i bergerak 3 kali berturut-turut membatalkan salat? Kini pas tahiyatkanlah barakali geraknya itu. Tak batalkah salatnya? Maka yang membatalkan adalah gerak juz'i namanya. Apa makna? Sama macam kita gatal apa ni? Allahu Akbar. Gatal pipi kita. Kalau digawitnya modeko tu batal lebih 3 kali. Jadi baca cara menggaruknya.
letak tangan, cukup telunjuknya saja menggaruk, tidak masalah. Lebih pun 3 kali tidak masalah. Tapi kalaulah model itu batal. Maka karena gerak saat gatal tidak membatalkan kalau cuma seperti ini, maka tahiyat walaupun geraknya banyak tidak membatalkan. Lalu setelah kita tahiyat, kapan yang wajah tu dihadapkan ke kanan dan ke kiri tak kala salam? Bila apa ini? Menghadap ke kanan ke kirinya kapan? Diselesaikan baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, baru menghadap. Atau seiring. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, seiring atau diselesaikan membaca dulu. Ini 2 pilihan. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu menghadap ke kanan dan ke kirinya pada lafaz kum. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa dalam mazhab Syafi'i mengambil pendapat kum baru menghadap ke kanan dan ke kiri? Karena assalamu keselamatan. Untuk sia keselamatan itu, untuk kum. Siapa makna kum? Kamu. Keselamatan untuk kamu. Kamu yang orang kiri dan kanan kita. Makanya di kum tu, kalau di bahasa kitanya, keselamatan dia teh kamu dan rahmat Allah. Keselamatan dia teh kamu dan rahmat Allah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab yang lain silahkan. Kami beriring-iringan boleh. Kami selesaikan membaca dulu baru menghadap ke kanan ke kiri boleh. Yang tak boleh tu tak donya menghadap ke kanan ke kiri. Oranglah menghadap kanannya tanang semua itu. Itu yang tak boleh. Kapan yang selesai salatnya? Itu terkait dengan tata cara, dan banyak lagi tata cara yang harus disesuaikan dengan caranya Rasulullah. Makanya jangan berhenti ngaji fikih. Jangan berhenti ngaji fikih. Mulai sejak awal ngaji fikih, taharah tu selesaikan, khatamkan masalah air, masuk masalah najis, masuk masalah hadas, masuk masalah istinja, masuk masalah kini menyapu khauf yang dulu ada orang dulu, sampai berwuduk, sampai mandi. Maka khatamkan kaji fikihnya supaya karena kunci ibadah terletak di tata caranya. Lalu apa poin kedua di dalam salat? Setelah tata caranya sesuai dengan tata caranya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka selanjutnya kata Rasulullah, buka Quran surat 29 ayat 45. Apa itu? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Itu bahasa Quran. Nanti kita terangkan apa yang membedakan salat kita dengan salatnya Rasulullah. Tadi di awal kita sebut Bapak dan Ibu, manfaat salat itu doa diijabah, akhlak jadi lebih baik, akan semakin dekat dengan Allah, rezekimu semakin terbuka, engkau menjadi orang yang beruntung. Itu manfaat salat. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kitalah salat yang wajib kita tunaikan, yang sunnah kita kerjakan, tapi manfaat salat itu tidak kita dapatkan? Kitalah salat tapi doa kita tidak juga diijabah-ijabah. Kitalah salat tapi yang akhlak kita tidak sebagus dari akhlaknya Rasulullah. Kitalah salat tetapi yang rezeki kita tidak terbuka seperti yang dijanjikan oleh Allah. Di mana letak bedanya salat kita dengan salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita ambil 2 hadis. Ada hadis yang pertama. Bagaimana hadis yang pertama? Kata Rasulullah, salatul lail masna masna. Kita ambil hadis salat malam. Salat malam Nabi masna, 2. Masna 2. Makna masna itu ada apa nih? Makna masna itu lanjutkan. Jadi kalau salat malam 2 masih ada waktu, lanjutkan 2 lagi. Lain waktu, lanjutkan 2 lagi. Coba cek Bapak dan Ibu, Nabi itu bangun malam jam berapa Bapak dan Ibu?
Jam berapa Nabi bangun malam Bapak ni? Kira-kiraan sajalah dulu. Kan bisa saja jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Kan banyak. Jam berapa Nabi bangun Bapak ni? Jam 10. Jam berapa Bapak ni? Jam 2. Di dalam hadis Nabi memang kebiasaan Rasulullah bangun jam 2. Kini subuh jam 5. Anggaplah jam 5. Ketika subuh jam 5, kita tiru bangunnya Nabi jam 2, dipakaikan hadis tadi salat malam. Salat malam 2 rakaat. 2 rakaat tu paling lama Bapak dan Ibu berapa minit mengerajuan? Paling lama 5 menit. Salat-salat sembayang-sembayang ketika tak ada pitih lah Bapak ni. Berapa menit? Nya beda kalau salat banyak pitih dan tak banyak pitih. Kalau sedang banyak pitih itu bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin na'budu wa nasta'in amin. Tapi kalau sedang sulit pitih bismillahirrahmanirrahim. Berapa minit Bapak ni? Anggaplah 10 menit misalkan. 2 rakaat 10 menit, kita bangun jam 2, subuh jam 5. Kalau ditunaikan salat berdasarkan hadis tadi 2 rakaat, maka masih bersisa waktu menjelang subuh sekitar 2 jam 50 menit lagi. Karena masih ada bersisa 2 jam 50 menit, maka itulah makna hadis masna, laijo waktu, lanjutkan 2 lagi, lanjutkan 2 lagi, lanjutkan 2 lagi. Fa idza khifta subha fa'autir bi wahidah. Ketika engkau khawatir akan masuk waktu subuh, maka tunaikan 1 rakaat, namanya salat witir. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua dari Aisyah. Apa kata Aisyah? Bagaimanakah salat Rasulullah itu wahai Aisyah? Dijawab oleh Aisyah, ala 11 rakaatan, Nabi tidak lebih salatnya dari 11 rakaat. Kata Aisyah 11 rakaat. Kalau hadis pertama tadi 2 rakaat, lain waktu 2, lain waktu 2, boleh berapapun. Hadis dari Aisyah 11 rakaat. Lalu bertemu hadis yang ketiga dari Ibnu Umar. Ketika Ibnu Umar ikut dengan salatnya Rasulullah, maka berkata Ibnu Umar, berapakah salat malamnya Rasulullah? Ibnu Umar berkata, Nabi salat 13 rakaat. Dapat 3 hadis. Hadis pertama Nabi salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Hadis dari Aisyah berapa rakaat Bapak Ibu? 11 rakaat. Hadis dari Ibnu Umar 13 rakaat. Kira-kira ma yang rancak Bapak ni? Ma yang rancak. Ndak dibatasi 11 atau 13. Ternyata poin dari salat itu bukan pada jumlah rakaat. Sambung hadis Aisyah, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tapi jangan tanyakan bagaimana panjangnya bacaan Rasulullah. Bagaimana panjang bacaan Nabi? Berkatalah kemudian sahabat, kami ikut salat dengan Rasulullah. Nabi membaca 1 ayatnya 100 ayat Al-Quran. Berkata pula kemudian sahabat yang lain, apa kecil Abdullah bin Mas'ud, kami salat dengan Rasulullah waktu itu, Nabi salatnya 1 rakaat 5 juz sampai 8 juz Al-Quran. Itu 1 rakaat. Model itu salatnya Rasulullah. Kini Bapak Ibu ikut Nabi atau tidak? Bapak Ibu ikut Nabi atau tidak? Ikut Nabi. Nabi salatnya 1 rakaat 8 juz. Ikut Nabi atau tidak Bapak Ibu? Ikut Nabi atau tidak? Ragu awak menjawab. Awak ingin ikut Nabi, tapi kalau kesebanyak tu tak taluk dia awak ada. Kan itu masalahnya. Karena memang yang jadi masalah bukan jumlah rakaat,
Jadi berapapun salat malam tu kita tunaikan, silahkan. Kami sanggup 2 rakaat, silahkan. Bukankah itu di dalam Al-Quran, Qumil lail ila qalila, dirikan salatmu itu walaupun cuma 2 rakaat sedikit, kata Allah. Oh, ada yang bisa sampai 8 rakaat, silahkan. Ada yang bisa lebih dari 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat, silahkan, tak masalah. Karena kunci dari salat terletak pada husnihinna. Apa makna husnihinna? Kualitas bacaan. Itulah ayat yang kami sebut di awal. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Jadi artinya Bapak Ibu. Nanti buka Quran surat ke-29 ayat 45. Utlu, apa arti utlu Bapak Ibu? Kita lihat di Quran terjemahan, utlu itu artinya sama dengan ikra, bacalah. Lalu apa bedanya antara ikra dengan utlu? Kenapa ayat salat dibuka dengan utlu bukan dengan ikra? Padahal kan artinya sama-sama bacalah. Apa bedanya? Ternyata ada 2 bedanya. Kalau disebut dengan lafaz ikra, maknanya bacalah tapi tidak dituntut memahami. Itu ikra. Sementara kalaulah disebut dengan utslu, apa makna utslu? Bacalah kemudian pahami yang dibaca. Cari ayat Qur'annya. Ayat salat dibuka dengan utslu. Apa maknanya? Di saat engkau salat, bukan cuma sekedar membaca, tapi pahami yang dibaca. Itulah kata 3 orang sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Huzaifah al-Yamani. Nabi itu ketika salat, beliau baca ayat surga, maka beliau berdoa, masukkan umatku ke surga. Ketika beliau membaca ayat neraka, beliau berdoa, selamatkan umatku dari neraka. Jadi apa bedanya salat kita dengan salat Rasul? Nabi salat memahami yang beliau baca, sementara kita salat belum paham dengan yang kita baca. Itu bedanya. Kita jujur saja Bapak dan Ibu, dari sekian rakaat salat yang kita tunaikan semenjak akil balik sampai hari ini, ratusan rakaat yang kita tunaikan, tapi yang makna kabira walhamdulillah pun kita tidak paham sampai hari ini. Ratusan rakaat yang kita baca, yang kita tunaikan, tapi makna subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ketika ruku, subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Kenapa azimi di ruku, kenapa a'la di sujud, kita tidak paham sampai detik ini. Ketika duduk antara 2 sujud, berapa doa yang diminta Bapak dan Ibu? 8. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rata-rata kita baru membaca Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wa'afini, tapi kita tidak paham apa yang sedang kita minta kepada Allah. Kan itu yang membedakan. Rabbi firli, ampuni dosaku ya Allah. Kenapa kita minta ampun? Ada apa? Warhamni, kasihinilah aku ya Allah. Kenapa kita minta kasihan? Kado apa dengan kita? Rata-rata kita salat baru membaca tapi tidak paham dengan yang kita baca. Jadi apa pesan kami? Kalau ingin salat tu mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah, mulailah memahami yang dibaca. Kan salat tu itu Al-Fatihah, sebahagian untukku, sebahagian untuk hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami menyembah, kepada engkau kami minta tolong. Apa maknanya? Ya Allah, hanya engkau tempat kami menyembah. Salat engkau perintah telah kami tunaikan. Yang puasa engkau suruhlah kami laksanakan. Bahkan dari rezeki yang kau titipkan telah kami sedekahkan. Dan semua aktivitas kami lah kami niatkan ibadah kepada engkau. Iyyaka nasta'in, kini kami minta tolong kepada engkau ya Allah. Itu maknanya. Apa yang akan kau minta tolongkan, kata Allah? Kita jawab ihdinas siratal mustaqim.
banyak masalah dalam hidup ya Allah. Yang dijual kadang tak laku-laku, yang ditanam kadang tak bagus tumbuhnya, kadang bekerja dengan kawan ada yang tak baik sesama bekerja, dengan atasan tidak baik ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tolong kau berikan solusi dari masalah-masalah kami ya Allah. Solusi yang mana kata Allah, yang sulit atau yang buruk? Maka kita menjawab siratal ladzina an'am, kami minta yang nikmat dan yang sulit ya Allah. Itu maknanya. Makanya orang kalau paham dengan yang dibaca, maka dikala itu semua yang ia minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya Bapak dan Ibu, kenapa setelah membaca Al-Fatihah disunnahkan membaca ayat pendek? Karena ayat pendek itu gunanya meminta sesuai kebutuhan. Bapak Ibu sedang butuh apa kini? Oh, ingin hidupnya mudah, bacalah ayat tentang kemudahan. Alam nasrah laka sadrak sampai fa inna ma'al usri yusra. Oh, ada kini kok orang yang ingin punya keturunan, lah lama tak dapat keturunan, bacalah Quran surat Luqman, surat ketiga Ali Imran 38 sampai 39. Kita sedang hamil, ada anak sedang hamil, ada cucu mau lahir, maka bagaimana supaya anak tu jadi anak saleh dan salehah? Bacalah dalam salat Quran surah Luqman 13 sampai 19. Tapi karena ayatnya tidak hafal, makanya semenjak subuh sampai isya qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Itu yang jadi masalah. Makanya apa pesan kami? Yang kadi kaji itu Bapak dan Ibu, apa yang kadi kaji? Bagaimana supaya ibadah kita semakin sempurna ke Allah. Tak usahlah mengaji yang menimbulkan perdebatan, pertentangan, perkelahian, tak usah. Kita sibuk juga berkelahi masalah-masalah yang sudah selesai oleh ulama dulu, tapi yang makna bismillah pun kita tak faham sampai hari ini. Sibuk juga masalah kini doa bersama atau tidak, sibuk juga masalah kunut atau tidak, sibuk juga masalah yasinan atau tidak, tapi yang makna Al-Fatihah tak jalih ya sampai kini lah. Habis masalah itu. Kini banyak itu cuma mengkaji sesuatu yang lah selesai di ulama dulu. Ada kemarin kawan kami ngirim video Bapak dan Ibu. Apa videonya? Yang pertama, tidak boleh mencium Al-Quran setelah membaca Al-Quran. Sadaqallahul azim. Hukumnya haram. Bapak Ibu pernah coba? Pernah tak Bapak Ibu cium Quran siap baca? Pernah tak? Asailah haram, masuk neraka. Kenapa haram? Kata beliau yang di video itu, karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kan jawabannya sederhana. Quran ini baru dibukukan di zaman siapa Bapak Ibu? Utsman bin Affan. Di zaman Nabi belum ada Quran yang model kini, makanya Nabi tak cium. Apa yang mau dicium Nabi sementara Qurannya belum dibukukan? Jadi tidak segampang itu mengatakan orang masuk neraka. Habisnya mengatakan mencium Quran neraka, mencium Quran neraka, tapi yang makna kabira walhamdulillah tidak jalihnya dia sampai kini. Itu yang jadi masalah. Datang video kedua. Apa video kedua? Maka haram dan masuk neraka orang yang berjalan di depan orang sambil menunduk-nunduk. Jadi kita kan pernah lewat depan orang kan agak nunduk. Kalau nunduk di muka orang tu kata beliau haram masuk neraka. Bapak Ibu pernah tak nunduk lewat di muka orang? Lain. Asailah masuk neraka lah balik. Apa alasannya? Karena rukuk tu ke Allah bukan ke manusia. Kalau masalah dalam artian merukuk saat berjalan, menunduk saat berjalan, itu kan masalah adab, tata krama, etika, sopan santun, dan jangan dihukumi dengan masalah akidah. Banyak orang mempercampur adukkan, nyo ngaji fikih tapi hukumnya akidah, nyo ngaji adab tapi hukumnya akidah. Rusak kalau seperti itu. Makanya apa yang mesti dikaji? Bagaimana supaya ibadah kita semakin sempurna di hadapan
Allah. Mulailah membaca kembali, beli buku tuntunan salat lengkap. Yanglah ada di rumah, buka buku tuntunan salat lengkap, baca kembali artinya. Apa arti dari subhana rabbiyal azimi wa bihamdi? Apa arti dari subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Ketika kita faham yang dibaca, maka di situ muncul kekhusyukan dalam ibadah. Sederhana contohnya, Bapak Ibu kalau bercerita dengan orang, lasuh yang dicari Tuhan, 3 jam tu terasa sebentar atau lama? Sebentar. Kenapa mau tak dengan orang 3 jam terasa sebentar? Karena kita nikmat yang dibicarakan. Kita faham, orang yang berbicara juga faham, sehingga 3 jam tak terasa. Kini salat Isya 15 menit, lama atau sebentar rasanya Bapak Ibu? Lama atau sebentar? Lama, padahal cuma 15 menit. Kenapa? Karena kita tidak faham apa yang sedang kita sampaikan kepada Allah. Maka untuk menggapai salat yang khusyuk, 2 tadi. Dan pertama, sesuaikan caranya dengan cara Rasulullah. Dan yang kedua, maka pahami apa yang kau baca. Yang ketiga, maka jaga adab di dalam salat berjamaah. Kita salat berjamaah, maka jaga adabnya. Kenapa adab itu penting dijaga? Karena kata Imam Al-Jalajali Al-Bisri, ketika tauhid melahirkan iman, yang iman dibuktikan dengan syariat, dan syariat mesti dengan adab. Apa maknanya? Ketika orang tidak punya adab, maka tidak sempurna syariatnya. Ketika tidak sempurna syariatnya, maka belum sempurna imannya. Ketika imannya tidak sempurna, maka tauhidnya belum benar, belum sempurna, kata Imam Jalajali Al-Bisri. Maka bagaimana supaya tauhid kita benar? Jaga adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga adabnya. Kita salat berjamaah, berapa pahalanya Bapak dan Ibu? 27 derajat. Dalam hadis riwayat Muslim, 25 kali lebih dari salat sendirian. Itu pahalanya. Tapi kapan pahala itu baru didapatkan? Ketika terjaga adab-adabnya. Apa adab salat berjamaah? Adab-adab salat berjamaah itu, kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, yang pertama, hendaklah imam meringankan bacaan. Itu adab pertama. Jadi bapak-bapak kami, kalau yang ada ingin jadi imam, adab pertama ringankan bacaan. Apa makna ringankan bacaan? Dulu pernah ada seseorang salat dengan Mu'az bin Jabal, salat Isya. Ketikanya salat dengan Mu'az bin Jabal, tiba-tiba laki-laki tadi mufarakah, berpisah, tidak ikut lagi salat berjamaahnya, hanya salat sendirian. Setelah salat, bertanyalah kemudian Mu'az bin Jabal, wahai di antara makmum-makmumku, siapakah tadi nan berpisah dari salat berjamaah? Menjawab laki-laki tadi, saya. Kenapa engkau berpisah? Menjawablah laki-laki tadi, karena engkau membaca ayat panjang bana wahai Mu'az. Apa jawaban Mu'az? Wahai laki-laki, engkau munafik karena engkau lebih kedepankan dunia dibanding akhiratmu. Mendengar dirinya dikatakan munafik, tidak terima, mengadulah laki-laki tadi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ambo dikeceannya munafik dek Mu'az bin Jabal. Kenapa engkau dikecean munafik? Karena saat aku salat berjamaah, aku berpisah dari Mu'az. Kenapa sampai berpisah? Karena waktu itu Mu'az membaca ayat panjang bana, sementara kami bakarajo siang tu berat, kami bekerja siang tu kena terik matahari, tapi kami masih ingin salat berjamaah. Tapi Mu'az membaca ayat panjang bana. Berapa panjangnya? Dibacanya di Mu'az tu 1 rakaat sehabis surah Al-Baqarah. Maka apa kecek Rasulullah? Hai Mu'az, jangan kau buat fitnah. Kenapa engkau tidak baca saja Sabbihisma rabbikal a'la? Kenapa engkau tidak baca wasamsi wad duhaha? Itu baca.
Kenapa ya Rasulullah? Ketika engkau salat dengan manusia, engkau jadi imam dan makmummu banyak, falyukhaffif, ringankan bacaanmu, kata Rasulullah. Kenapa diringankan wahai Nabi? Karena mana tahu di belakangmu ada imam yang kabir, tua, ad-daif, lemah, as-sakim, sakit. Mana tahu ada makmummu yang sakit, mana tahu ada makmummu yang tua, mana tahu ada makmummu yang lemah, maka ringankan bacaan, kecil Rasulullah. Maka ringankan. Jadi tidak bolehkah kami panjang-panjang jadi imam? Boleh. Kalau jadi imam je bapak-bapak kami boleh panjang-panjang, syaratnya dua. Pertama, makmumnya telah terbiasa salat panjang, itu boleh. Jadi kalau memang makmumnya lah biasa salat panjang, silahkan. Yang kedua, kata Nabi, ketika salat sendirian, falyutawil, maka panjangkanlah. Nah, kalau sembahyang surang panjanganlah, tapi dia awak kan tabalik. Tiba sembahyang berjemaah, awak panjang-panjangan bacanya. Tiba sembahyang sorang-sorang, awak pendek-pendekan, ina ataina. Kan itu jadi masalah. Makanya silahkan, tapi rata-rata bapak dan ibu di masjid-masjid sekitaran kita Sumatera Barat tidak ada yang panjang-panjang. Rata-rata singkat semua. Karena ukuran panjang pendek itu lah ditetapkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itskan fi Ulumil Quran, bahwa ayat di dalam Al-Quran dibagi tiga. Ada yang tiwal mufassal panjang, ada yang ausat menengah, ada yang kasar pendek. Kapan ayat panjang dibaca? Ketika salat subuh boleh baca panjang-panjang. Dari mana ukuran panjangnya? Buka nanti dari Quran surah Kaf sampai surah An-Naba, tu ukuran salat bacaan panjang. Jadi ketika salat subuh boleh tak dibaca Quran surah Kaf dari ayat 1 sampai terakhir? Boleh, tidak masalah. Karena subuh tu dianjurkan agak panjang. Atau ketika salat Isya, maka bacalah yang ausat menengah. Dari mana ukuran menengah? Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang menengah itu dari surat An-Naba sampai surat Ad-Duha. Itu yang dibaca. Jadi tidak boleh kami baca Al-Baqarah, boleh, tapi ambil ukuran Al-Baqarah seukuran kita membaca An-Naba, atau ambil seukuran kita membaca Ad-Duha, tidak masalah. Ketika salat maghrib itu dianjurkan membaca yang kasar, pendek. Dari mana ukuran pendeknya? Dari surat Ad-Duha sampai surah An-Nas. Makanya bapak ibu, kalau ingin nanti berangkat umroh atau haji, itu di Mekah Madinah tu maghrib orang tak ada yang panjang-panjang baca. Paling yang dibaca orang maghrib tu apa? Alam nasrah laka sadrak, atau yang dibaca lahakumut takasur, yang pendek-pendek saja. Makanya mudah-mudahan bapak dan ibu yang punya niat ke situ insya-Allah disampaikan. Amin lah. Amin. Yang penting ada usaha dengan doa. Amu hamba-hamba tunjukan satu amalan bapak dan ibu. Ada amalan supaya nak cepat berangkat umroh atau haji. Kami pernah ketemu dengan seseorang dulu, ibu-ibu. Ibu-ibu tu dulunya kerjanya serabutan. Kadang diminta orang menyuci pakaian, nyuci. Kadang diminta orang membersihkan halaman, bersihkan halaman. Tapi tiba-tiba ibu tu dapat hadiah umroh gratis. Bertanyalah kami ke beliau, ibu kenapa bisa dapat umroh gratis? Ada ndak amalannya? Menjawab ibu tadi, ada. Ambo biasa membaca surat Al-Hajj. Sering-sering membaca surah Al-Hajj, niatkan supaya berangkat haji dan umrah. Jadi baca-baca surat Al-Hajj. Lah kami baca surah Al-Hajj tu ndak je berangkit-berangkit. Maka baca sejak Al-Baqarah sampai An-Nas. Lah kami baca lo Al-Baqarah sampai An-Nas, ndak je berangkit-berangkit. Bapak ibu buka pintu lemari, ambil surah tanah, baca jua, berangkit siap tulis tu. Itu amalannya. Maka tu gambaran haji umrohnya. Tu gambarannya. Jadi istilahnya tidak ada maghrib yang panjang, pendek. Itu yang pertama adabnya, khusus untuk imam. Kalau ada bapak-bapak kami jadi imam.
Adab yang kedua saat salat berjamaah, apa itu? Adab yang kedua, hendaklah imam melurus dan rapatkan saf makmum. Itu tugas imam selanjutnya. Apa tugas imam? Rapat lurus. Makanya Nabi itu untuk merapat luruskan saf, itu beliau tu menghadap ke belakang. Saf lurus dan dirapatkan. Banyak bacaannya nanti di dalam hadis Nabi. Aqimu sufufakum wa tarasu. Lurus dan rapatkan saf kalian. Ada pula nanti dalam hadis yang lain, sufufakum fa inna taswiyatas saf min tamamis salah. Luruskan dan rapatkan saf karena bahagian dari kesempurnaan salat, dan berbagai macamnya. Karena Nabi merapat luruskan saf saat salat sama seperti merapat luruskan saf dalam perperangan. Jadi menghadap ke belakang, saf lurus dan dirapatkan. Nampak orang tak lurus, geser sepak, lurus, rapat. Tapi kami praktekkan rapat ni. Kalau kami praktekkankah? Tidak. Kenapa ambo tak mempraktekkan? Dulu pernah waktu kami masih sekolah di pondok aliyah, kami praktekkan kecik Nabi tadi, menghadap ke belakang, lurus saf, rapatkan saf. Jadi pas waktu menghadap ke belakang, saf lurus dan dirapatkan. Geser sepak, rapat. Apa jawab bapak tu? Maduk sekelah ke muka oleh ngerati kami. Sejak sudah tu trauma dibuatnya. Ketika trauma, maka akhir-akhirnya sampai kini tak pernah maduk-maduk ke belakang lagi. Pokoknya kini saf lurus dan rapat, alah situ. Kok kalurih, kok kaindak sembarang lah. Karena orang tadi macam-macam. Ada pula yang menjawab dulu pada itu, tak usah atur-atur, mau dia nak tika lu kami bari-bari, katanya. Tak mau. Makanya mesti mengaji adab. Makmum kalau ngaji adab, imam kalau ngaji adab, saat imam menyuruh lapat lurus, makmum tak boleh bantah. Ikuti saja. Ketikalah diikuti, ada tak doa dari makmum bapak dan ibu? Ada tak doanya? Doanya dalam hadis tidak ada. Tapi ada ungkapan Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Azkar An-Nawawiyah, kumpulan zikir-zikir Imam Nawawi. Imam Nawawi menyebutkan apa kecik beliau, ketika imam melurus dan rapatkan saf, maka makmum membaca Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku apa yang pernah engkau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Itu tidak hadis, cuma ungkapan Imam Nawawi. Boleh diamalkan silakan, kalau tidak masalah. Itu adab kedua. Lalu apa adab yang ketiga? Adab yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, imam mesti mengeraskan suaranya sementara makmum melirihkan suara yang sepanjang terdengar oleh telinganya masing-masing. Jadi makmum kau tugasnya bagaimana? Membaca itu sepanjang terdengar oleh telinga. Ada makmum tu terkadang keras pula suaranya. Ada pula macam itu, sehingga di belakang makmum tak dengar sampai ke depan. Apa hukumnya? Makruh. Itu kecik Nabi SAW. Ayyukumul qari. Adakah di antara kalian yang ketika aku membaca di belakang tak dengar membaca? Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Engkau telah menyelisihiku, kecik Rasulullah. Jadi makmum tu cukup lambik dan tak dengar di telinga. Tak usah kari-kari mana bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa dia kenapa? Apalagi sudah makan petai jengkol pula. Alah, luar biasa. Mau ngambang lah baunya. Sehingga ketikanya tagak di sebelah kiri awak, pas awak salam ke kanan siap maduk salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa? Keras baunya. Makanya adabnya. Bahkan ketika suaranya sampai mengganggu jamaah lain, di dalam kitab Tuhfatul Muhtad, maka sampai haram hukumnya. Makanya cukup nanti terdengar oleh telinga saja. Lalu apa adab selanjutnya? Maka bersamaan imam makmum dengan imam membaca amin.
tu bersamaan. Jangan dulu-dulu. Makanya ada jeda sejenak. Kadang makmum kau panggagih bapak dan ibu. Kenapa makmum kau panggagih? Imam tu baru sesak nafas baru. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sasak angoknya baru. Tapi dek makmum kau panggagih, tapasulah imam tu sedang sasak angok. Amin katanya sudah selesai. Makanya agih waktu sejenak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, sejenak. Sama-sama. Kenapa mesti bersama-sama? Karena memang dalam hadis Nabi, ketika bersamaan amin imam dengan amin makmum, maka bersamaan aminnya dengan amin malaikat. Maka apa yang didapatkan? Dosanya diampuni oleh Allah. Makanya membacanya jalih-jalih. Amin. Ada pula makmum kau latih saja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ada belum ada amin. Latih saja. Kalau dibaca model itu artinya berubah. Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Jangan jalan orang yang kau beri nikmat, jangan jalan orang yang kau beri sesat ya Allah. Amin. Aman kata awak. Kan tak nyambung. Atau di A-nya panjang, ya-nya pendek. Amin. Apa artinya? Minta perlindungan. Atau di A-nya pendek, ya-nya panjang. Amin. Apa artinya? Jujur. Maka benarkan bacaannya. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Itu artinya. Dan apa yang terpenting selanjutnya? Yang terpenting selanjutnya, jangan mendahului gerakan imam. Itu yang terpenting. Karena ada pula makmum kau panggagih istilah awak. Kenapa disebut panggagih istilah awak? Baru mendengar sajanya imam Allah nak turun lonya sekali. Andai terdahulu gerak makmum dari gerak imam, batal salat makmum. Maka itu kata Rasulullah, amma yaghshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam. Adakah orang, tidak takutkah orang-orang yang lebih dulu mengangkat kepalanya dari kepala imam, andai di akhirat Allah ganti kepalanya dengan kepala domba, kata Rasulullah. Jadi jangan gagih-gagih. Allahu Akbar baru rukuk. Samiallahu liman hamidah. Jangan sampai terdahulu. Tu adab-adabnya. Maka adab tu penting bapak dan ibu. Kini kan zaman-zaman kini kan adab tu yang mulai hilang. Kenapa kurang berkah ilmu kini dibanding dulu? Bapak ibu ilmunya berkah. Apa tanda berkah ilmunya? Teramalkan sampai kini. Kita dulu ngaji tapi sampai kini lainnya datang ke masjid. Tanda berkah ilmunya. Kenapa berkah ilmunya? Adab orang dulu lebih tinggi dibanding adab orang sekarang. Dulu orang kalau mengaji adabnya tinggi luar biasa. Bertemunya dengan gurunya, takkan pernahnya tidak menyapa gurunya. Pasti dikaja guru disalam cium tangan, cuma untuk menyalam salam saja. Kalau anak-anak kini tidak, jangankan ke bersalam cium tangan, kadang menyapu sedak yang kau ada. Itu yang jadi masalah. Makanya adab tu penting. Kalau tidak disebut oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa makna menjaga diri dari api neraka? Kata Ibnu Abbas, maknanya faqihuhum wa adabiuhum. Ajarkan keluargamu dengan adab, ajarkan keluargamu dengan ilmu agama. Ketika mereka diajar dengan ilmu agama, mereka diajar dengan adab, selamat mereka dari neraka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya anak-anak kita ajarkan adab bapak dan ibu. Karena anak-anak kita sedang nuntut ilmu, ajar adab. Apa kata Imam Syafi'i? Adab tu yang mesti dijaga 3. Dan pertama, apa yang pertama? Kata Imam Syafi'i mengatakan, jangan ajarkan anak-anakmu hidupnya berfoya-foya. Apa makna berfoya-foya? Dulu bapak ibu pulang sekolah sempat tak pergi main-main? Tak sempat. Dulu pulang sekolah paling tukar baju, makan, sudah itu kok nolong orang tua lah, kok mangalah, segala macam. Kalau anak-anak kini
nak sempat menolong kita. Jangan ajarkan. Dulu bapak ibu baru dapat sesuatu, kalaulah nolong orang tua lah bekerja dulu. Kalau anak gini kan tinggal minta saja. Ketika anakmu diajarkan berfoya-foya, maka apa kata Imam Syafi'i? Berfoya-foya itu mampu melemahkan pikiran dan mengeraskan hatinya. Itu kata beliau. Dan apa selanjutnya? Jauhi diri dari maksiat dan dosa supaya berkah ilmu teramalkan dalam kehidupan. Kenapa? Karena ilmu tidak akan masuk ke dalam hati nan kotor, kata guru Imam Syafi'i. Maka jangan kotori hati kita, sehingga setiap kita mengaji tiap pekan, kita ceramah, kita dengar ceramah dari manapun, kisah kita amalkan sedikit demi sedikit, tanda berkah. Kenapa? Jangan kotori dengan dosa dan maksiat. Walaupun hari ini kita di masjid, walaupun hari ini kita salat berjamaah rajin, dengar pengajian rajin, tapi bisakah kita tergolong orang yang rugi? Bisa. Kenapa? Muncul sombong dalam diri. Apa sombongnya? Neh untuanglah umurlah 50 tahun lagi jo kamu saji. Beda je siano tu lah 50 hendak je kamu saji. Di situ kenanya. Atau misal tersebut lah 50 hendaknya kamu saji, kok mati baalahnya besok tu ke jawab. Menganggap diri mulia, maka jauhkan itu. Jaga adab-adabnya, terutama adab kepada Allah dalam ibadah. Insya-Allah ketika nanti dalam salat prakteknya benar, bacaannya dipahami, adabnya terjaga, maka khusyukmu didapatkan. Terakhir bapak dan ibu, apa yang terakhir? Terakhir, maka setelah salat. Apa makna setelah salat? Maka jangan tinggalkan zikir-zikir setelah salat. Itu kata Rasulullah. Kenapa jangan ditinggalkan? Setelah kita salat yang dibaca adalah istighfar. Ada berapa pilihan istighfar? Boleh dibaca astagfirullah, boleh dibaca astagfirullahalazim, boleh dibaca yang agak panjangnya, bahkan sayyidul istighfar boleh dibaca. Kenapa pilihan istighfar itu banyak? Karena seolah-olah Allah ingin menggambarkan, sesibuk apapun waktumu, siap salat tu, jangan tinggalkan zikir membaca istighfarnya. Maka baca juga. Kok sibuk waktu bapak dan ibu baca yang pendek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita punya waktu yang agak luang, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Punya waktu yang agak panjang, astagfirullahalazim, la ilaha illallah qayyum wa atubu ilaih. Punya waktu yang agak panjang, baca sayyidul istighfarnya. Dan ada kaitannya. Siap istighfar kita membaca la ilaha illallah, setelah itu Allahumma antas salam. Kenapa siap istighfar Allahumma antas salam? Cari manfaatnya. Manfaat istighfar itu, buka Quran surah Nuh ayat 10 sampai 13. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Orang-orang yang beristighfar di dunia dapat pertama, yursilis samaa alaikum midraran. Allah berikan hujan sebagai keberkahan dalam hidup. Wa yumdikum bi amwalin harta wa banin, anak keturunan, wa yaj'al lakum jannatin, kenikmatan hidup, wa yaj'al lakum anharan, kebahagiaan hidup. Maka orang sepanjang beristighfar, 5 tu ia dapatkan: berkah hidup, nikmat hidup, bahagia hidup, harta dan keturunan. Ketika 5 tadi digabung menjadi satu, berubah bahasanya menjadi salam. Jadi yang 5 tadi apa ibu? Berkah hidup, nikmat hidup, bahagia hidup, harta, keturunan, digabung menjadi satu, berubah bahasanya menjadi salam. Makanya siap istighfar, karena istighfar tu manfaatnya 5 tadi, digabung 5 jadi satu, maka berubah bahasa menjadi salam. Setelah istighfar, Allahumma antas salam, engkau nan punya 5 tu ya Allah, wa minkas salam, dari engkau lah yang 5 tu ya Allah, berikan kepada aku. Dan itulah kaitannya sampai zikir subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya. Dan ditutup kemudian dengan doa. Apa kecik Rasulullah? Sesempit-sempit waktumu, maka doa ini jangan tinggalkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan
mutaqabbala. Andai ndak do yang ka diminta, yang cik tu jangan dilupakan. Apa maknanya? Sesempit apapun waktu, minta jelah agak cik ke Allah. Karena Nabi sangat membenci orang yang siap salat langsung berdiri tanpa meminta. Hai fulan, kenapa engkau langsung berdiri? Tak punya hajatkah engkau kepada Allah? Maka sepanjang sebelum salat kita maksimalkan dengan berwudu, dengan taharah. Di saat salat kita pahami yang dibaca, praktiknya kita benarkan, adabnya terjaga, dan setelah salat zikirnya kita amalkan, maka insya Allah khusyuk itu didapatkan, kata para ulama. Kenapa zikir dikerjakan? Berpengaruh nanti pada salat-salat berikutnya. Itu gambarannya. Jadi itulah salat yang khusyuk. Ketika salat khusyuk tadilah didapatkan, baru 5 ayat dalam Quran tadi digambarkan. Quran surat 20 ayat 14, engkau akan diingat oleh Allah. Quran surat 29 ayat 45, akhlakmu akan jadi lebih baik. Quran surat 3, 38 sampai 39, doamu diijabah. 65 ayat 2 sampai 3, rezekimu akan berlimpah. Dan Quran surat 23 ayat 1 sampai 2, engkau akan menjadi orang yang beruntung, kata Allah. Sepanjang salatmu bukan sekedar lepas kewajiban, tapi engkau cari khusyuk dalam salatmu itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itulah Bapak dan Ibu kajian kita pada malam hari ini terkait dengan menggapai salat yang khusyuk. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Al-Fakir ad-Da'if ilallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.